والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، ikhwana fiddin wa akhawat a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita masih berada pada babul ila'i wadh-dhihari wal kaffarah. Bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ila, dihar, dan kafarah. Naam, kita masuk pada hadis yang ketiga dalam bab ini, atau hadis yang ke-1130 dari kitab Bulughul Maram. 131 dari kitab Bulughul Maram. Yani berkata Al-Hafidh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani rahimana rahimahullah, wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu qala, dan dari Sulaiman bin Yasar yang Allah telah meridainya, dia berkata, adraktu bid'ata asyara rajulan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertemu dengan beberapa orang laki-laki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang jumlah mereka itu ada bid'ata asyara, yakni 13 sampai
19 orang. Naam. Kulluhum yaqifunal mu'li. Mereka para sahabat Nabi tersebut yaqifunal muli, membatasi waktu melakukan sumpah ila. Naam. Nah, di sini kata Al-Hafidh, rawahu Syafi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Yang dimaksudkan dengan membatasi sumpah ilah, yakni orang yang melakukan ilah itu yakni menghentikan orang tersebut apabila sudah sampai 4 bulan. Yakni kalau sudah 4 bulan orang itu dihentikan dari sumpahnya, dipaksa untuk melakukan salah satu dari 2 hal: menggauli istrinya atau menceraikan istrinya. Karena tidak boleh sumpah ilah itu berlanjut terus melebihi ketentuan waktu yang diberikan dalam syariah. Nah, taib. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Syekh Muhammad Hizam hafidhana wa hafidhahullah, beliau berkata, rijaluhu rijalu syaikhain. Rijal-rijalnya, yakni rawi-rawi hadis ini adalah rawi-rawi Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimana wa rahimahumallah. Nah, demikian hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalam hadis ini, yakni perkataan Sulaiman bin Yasar tentang sikap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in terkait orang yang melakukan sumpah ilah, maka kita dapatkan beberapa pelajaran, yaitu yang pertama, sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa orang yang melakukan sumpah ilah
itu diberikan ketenggangan waktu sampai 4 bulan lamanya. Nah, setelah sampai pada waktu maksimal itu, orang tersebut harus dipaksa oleh hakim untuk memilih salah satu dari 2 hal, yaitu apakah menahan istrinya dengan cara menggaulinya, atau kalau memang dia sama sekali tidak suka lagi dengan istrinya, maka dia boleh menceraikan istrinya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Di sini ada catatan, yaitu bagaimana kalau suami terhalang karena ada udzur yang syar'i, sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya. Maksudnya setelah 4 bulan suami ini dia dipaksa untuk menggauli istrinya, dan memang dia berkehendak untuk itu, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena dia udzur. Apakah barangkali ketika itu dia sakit, atau dia terhalang oleh hal-hal yang lainnya. Maka apa yang harus dia lakukan? Pendapat yang rajih dari pendapat-pendapat para ulama, yaitu dia harus menggunakan lisannya, yakni secara lisan dia harus mengucapkan secara lisan bahwa dia tidak melanjutkan sumpah ilahnya, dan dia juga tidak bermaksud untuk menceraikan istrinya. Ya, intinya dia melakukan tebusan. Ya, kalau tebusan terhadap sumpah ilah adalah dengan jima, tapi persoalannya bagaimana kalau ketika dia mau melakukan tebusan itu dia dalam keadaan berudzur, sehingga tidak bisa melakukan tebusan dengan menggauli istrinya. Maka para ulama di antara pendapat yang rajih dari pendapat mereka mengatakan bahwa dia melakukan tebusan dengan lisan, harus mengucapkannya dengan lisan. Itu misal dia berkata, apabila aku mampu nanti berhubungan, maka aku akan melakukannya. Nah, intinya dia telah mengungkapkan hal itu dengan lisannya atau dengan kalimat-kalimat yang semisal. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhoinya, dia berkata,
kana ilaul jahiliyah as-sanata was-sanatain. Masa ilahnya orang-orang jahiliyah, yakni adalah ilahnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah kalau melakukan sumpah ilah, yakni tidak menggauli istrinya, itu masa berlaku yang mereka biasanya amalkan atau terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka adalah as-sanata was-sanatain, setahun dan 2 tahun. Lamanya setahun atau sampai 2 tahun mereka tidak menggauli istri-istri mereka. Dan ini termasuk kebiasaan ilahnya orang-orang jahiliyah. Fawaqqatallahu arba'ata ashhurin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menentukan masa ilah yang dibolehkan dalam syariat, yakni dalam pandangan Islam, adalah menjadi arba'ata ashhur, 4 bulan. 4 bulan. Fa in kana aqalla min 4 ashhur falaysa biila. Apabila kurang dari 4 bulan, maka itu bukan ilah, tidak termasuk ilah. Akhrajahul Baihaqi, kata Al-Hafidh, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Nah, dan Athar Ibnu Abbas ini para ulama berselisih pendapat tentangnya. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan Athar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Naam. Namun yang rajih, athar ini adalah dhaif, sebab kedhaifannya adalah karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Al-Harith bin Ubaid. Al-Harith bin Ubaid, dan dia ini adalah rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif. Naam. Maka di sini apa? Allahu a'lam bis-shawab. Kalau dikatakan kurang dari 4 bulan, apakah itu ilah atau bukan? Ya, hal ini tidak termasuk ilah, dan ini sudah sumpah ilah itu berubah jadi sumpah yang wajib atasnya kafarah. Sebagaimana telah berlalu dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau seorang dia melakukan sumpah ilah sebelum 4 bulan dia sudah menggauli istrinya, maka dia wajib atasnya kafarah. Kalau dia sampai 4 bulan, lebih dari 4 bulan, lalu dia
menggauli istrinya, maka itulah tebusannya. Ya, nah, sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Taib. Selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa anhu radhiyallahu anhuma, dan darinya juga, yakni dari Ibnu Abbas, yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya. Dia berkata, na rajulan dhahara min amraatihi, bahwa ada seorang lelaki mendihar istrinya. Ada seorang lelaki mendihar istrinya. Dihar itu sudah kita jelaskan pada mukaddimah bab ini, yaitu seorang mengharamkan untuk menjimai istrinya dengan ucapan menyamakan istrinya dengan wanita-wanita yang haram dia nikahi, seperti ucapan dia katakan kepada istrinya bahwa engkau seperti punggung ibuku atau punggung saudariku, dan yang semisal dengan kalimat-kalimat tersebut, yang tujuannya untuk mengharamkan, menghalangi dirinya dari menggauli istrinya. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan dhahara min imra'atihi, bahwa ada seorang lelaki mendihar istrinya. Tsumma waqa'a alaih, kemudian dia menggauli istrinya, padahal tadi dia sudah melakukan apa? Dihar. Lakukan dihar, perjalanan waktu gak tahan, sudah dia gauli istrinya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, datangi Nabi untuk menjelaskan keadaan tersebut. Dia berkata, inni waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffira, sungguh aku telah menjimainya atau menggaulinya sebelum aku membayar kafarat. Nah, memang orang ya dihar itu tebusannya adalah kafarat, harus bayar kafarat. Sementara dia ini belum bayar kafarat. Belum bayar apa? Kafarat. Dia sudah menggauli istrinya. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab untuk membimbing orang ini, kata beliau, fala takrabha hatta taf'ala ma amaraka Allah, janganlah engkau mendekatinya. Ini tidak boleh, tidak boleh menggaulinya sampai engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sampai engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, yakni membayar kafarat.
Rawahul arba'atu wa sahhahahu Tirmidzi. Kata Al-Hafidz, hadis ini diriwayatkan oleh yang empat dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahumullah. Yang empat itu Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Naam. Wa rajjaha an-Nasai irsalahu. Dan Al-Imam An-Nasai menguatkan kemursalannya, yakni membenarkan kalau hadis ini adalah mursal. Begitu menurut Al-Imam An-Nasai rahimana wa rahimahullah. Naam. Maka di sini kata Al-Hafidz, wa rawahu al-Bazzar min wajhin akhar an Ibni Abbas, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari jalan yang lain dari sahabat Ibnu Abbas, wa zada fihi, dan di dalamnya ada tambahan kalimat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaffir wala ta'ud, yaitu bayar kafarah dan jangan engkau ulangi. Jadi jangan ulangi kalau belum bayar kafarat, jangan menggauli istri. Taib. Akhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadis Ibnu Abbas ini yang diriwayatkan oleh empat dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi adalah hadis yang hasan bisyawahidih. Dia punya syahid-syahid, saksi-saksi penguat, sehingga hadis ini derajatnya hasan. Adapun yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari Ibnu Abbas itu juga diriwayatkan, ya, hadis tersebut juga adalah hadis yang hasan. Hadis yang apa? Hasan. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dengan demikian di sini ada beberapa pelajaran penting. Ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, tentu pengertian dzihar adalah sebagaimana telah kita jelaskan pada bab, di awal bab, ketika kita memberikan mukaddimah dalam penjelasan bab ini. Nah, yaitu apa? Yaitu seorang lelaki mengharamkan berhubungan intim atau menggauli istrinya yang dia lakukan dengan memiripkan istrinya dengan wanita-wanita yang haram dia nikahi. Ya. Naam. Itu sudah kita ulang-ulang penjelasannya. Yang kedua, apabila seorang suami menzihar istrinya,
maka haram baginya menggauli istrinya sampai dia membayar kafarat. Sampai dia membayar kafarat. Nah, dan kafaratnya itu kafarat zihar, bukan kafarat sumpah. Kafarat zihar. Apa itu kafarat zihar? Kafarat zihar adalah apa yang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat, yaitu diantaranya surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. 3 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasiyamun syahraini mutatabi'ain min qabli ayyatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang mendihar istri-istri mereka. Tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Ya, ini dia tadinya mendihar istrinya, lalu dia ingin membatalkan dihar itu karena dia masih menginginkan istrinya. Yaitu apa? Fatahriru raqabah min qabli ayyatamassa. Dia harus wajib atasnya untuk memerdekakan seorang budak sebelum keduanya berhubungan. Dzalikum tu'aduna bih, demikianlah yang diajarkan kepada kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak untuk dibebaskan, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Min qabli ayyatamassa, sebelum dia berdua melakukan jima'. Faman lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu, fa it'amu sittina miskina, maka hendaklah dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Maka dari ayat yang mulia ini, sebagaimana tersebut dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fala taqrabha hatta taf'ala ma amarakallahu bih, janganlah engkau mendekatinya, janganlah melakukan hubungan dengannya sampai engkau melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Yang Allah perintahkan itu
adalah kafarat atas zihar tersebut. Nah, kafarat atas zihar itu disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, yaitu yang pertama adalah membebaskan seorang budak. Membebaskan seorang budak. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah memberi makan 10 orang miskin. Nah, memberi makan 60 orang miskin. Taib, barakallahu fikum. Memberi makan 60 orang miskin. Maka di sini ikhwan, terkait dengan kafarat zihar ini ada beberapa catatan. Ada beberapa catatan. 6. Catatan yang pertama, dia harus berupaya untuk melakukan kafarat ini secara berturut-turut. Yani kalau dia tidak mampu yang pertama, baru dia kedua, wajib itu. Kalau tidak mampu yang kedua, maka baru dia pilih yang ketiga. Tidak boleh pilih salah satu dalam keadaan dia mampu untuk melakukan salah satu dari ketiga-tiganya. Tidak boleh. Kalau dia mampu membebaskan budak, dia tidak boleh pilih puasa. Kalau dia mampu puasa, dia tidak boleh pilih memberi makan 60 orang miskin. Tidak boleh. Ketiga ini dia harus pilih, yakni dia harus lakukan berturut-turut, wajib. Kalau dalam pengertian, kalau tidak bisa yang pertama baru yang kedua, kalau tidak bisa yang kedua baru yang ketiga, begitu maksudnya. Wajib tertib, ya, wajib tertib. Nah, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah kalau yang berkaitan dengan membebaskan budak, berkaitan dengan membebaskan budak, yaitu budaknya itu harus terbebas dari segala aib. Yani aib yang nampak, ya. Misalnya apa? Dia ini terkait dengan kinerja dia sebagai seorang budak misalnya, atau perilakunya tidak benar, atau budak ini dia memang melakukan perbuatan-perbuatan keji dan seterusnya, ini tidak boleh. Harus budak yang baik, ya. Nah, dari sisi akhlak, kinerja. Nah, yang kedua, dia harus beragama Islam. Budak yang dibebaskan itu harus beragama Islam. Nah, harus beragama Islam. Catatan yang berikut, jika kafarat yang dia lakukan itu adalah sumpah, jika kafarat yang dia lakukan itu adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, jika kafarat yang dia lakukan itu adalah kafarat berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dia memang tidak mampu melakukan yang pertama, yakni tidak mampu memerdekakan budak. Kalau dia mampu memerdekakan budak, tidak boleh. Jadi harus syarat pertama bagi orang yang melakukan atau membayar kafarat dengan puasa 2 bulan berturut-turut, harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia memang tidak mampu membebaskan budak. Ya. Kalau dia mampu membebaskan budak tapi dia pilih puasa, maka kafaratnya tidak sah. Kafaratnya tidak sah. Yang kedua, syarat yang kedua,
puasanya harus dilakukan 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ya, ini tidak boleh dipisahkan ya. Tidak boleh dipisahkan oleh hal-hal yang lain. Kecuali hal-hal yang syar'i. Hal-hal yang syar'i merupakan udzur syar'i. Udzur syar'i itu misal dia sakit atau bertemu dengan hari lebaran, kan tidak boleh puasa di hari Id, ya. Atau bertemu dengan Ramadan, ya, dia dipisahkan oleh puasa Ramadan misalnya, boleh. Atau kalau wanita barangkali dia haid, ya, atau dia nifas, nah, atau barangkali dia safar, ya, nah, ya, kalau udzur-udzurnya syar'i seperti ini maka boleh ya. Nah, jadi kalau dia berbuka karena udzur-udzur syar'i, maka dia tidak dianggap memutuskan kesinambungannya, tidak. Tapi kalau dia berbuka tanpa udzur syar'i, berarti dia dianggap memutuskan kesinambungan puasa tersebut dan dia harus ulang dari awal. Harus ulang dari awal. Nah, ya, dia harus berturut-turut ya. Baik. Di dalam berturut-turut 2 bulan di sini harus perhatikan, bulan yang dimaksudkan di sini adalah bulan dalam kalender Hijriyah, bukan Masehi. Kalender Hijriyah. Nah, kalau dalam kalender Hijriyah itu berarti volume puasanya tuh sekitar 58 sampai 60 hari. Ya, kalau 2 bulan itu misalnya 30 hari ya berarti 60. Tapi kalau 2 bulan itu bisa 29, ya bisa berarti sisa 58 hari saja. Jadi kalendernya harus kalender Hijriyah. Nah, bukan Masehi atau Miladiyah. Yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu dia harus meniatkan sejak malam untuk puasa kafarat setiap hari. Walaupun ini perkara khilaf ya, tapi ini yang dikuatkan oleh Al-Allamah Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, yaitu setiap malam dia harus niat. Sama dengan puasa Ramadan ya. Setiap malam dia harus niat. Tidak boleh dia niat dari awal Ramadan, 1 kali niat saja sampai akhir. Tidak bisa. Walaupun ini masalah khilaf ya. Ini masalah khilaf, diperselisihkan oleh para ulama, namun ini yang memang kita yakini. Baik. Kemudian apa? Catatan yang berikut, yaitu jika kafarat yang dilakukan olehnya adalah memberi makan, yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin, maka dia harus memperhatikan beberapa syarat juga. Beberapa syarat. Yang pertama, dia tidak mampu berpuasa. Dia tidak mampu berpuasa. Jadi kalau misalnya dia mampu berpuasa tapi dia pilih yang ketiga, maka ini tidak sah kafaratnya. Tidak sah kafarat. Kalau dia tidak mampu berpuasa, maka dia boleh melakukan yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, orang miskin yang diberi makan haruslah muslim dan merdeka. Orang muslim dan orang merdeka, bukan budak. Bukan apa? Budak. Nah, ya tentunya orang miskin ya. Bukan orang miskin, orang yang tergolong untuk menerima zakat. Ya. Yang ketiga, kadar makanan yang diberikan
kadar makanan yang diberikan kepada tiap-tiap orang miskin itu harus tidak boleh kurang dari 1 mud gandum. Ya, kalau bur ya, 1 mud bur. Ya, kalau 1 mud itu kira-kira 2 telapak tangan ya, 2 telapak tangan gini. 1 mud. 1 telapak tangan, 2 telapak tangan itu ukurannya kira-kira 1 mud. 6. Kira-kira berapa kalau dengan kilogram ya, ini perkara kembali kepada fikih kontemporer ya, untuk menentukan volumenya dengan ukuran apa? Kilogram. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, demikian hal-hal yang berkaitan dengan dihar. Kemudian terkait dengan kafarat dihar ini, adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas ini, yaitu ketetapan dari sunnah terkait dengan kafarat dihar. Ya, dengan demikian kita tahu ya perbedaan antara ila dan dihar. Walaupun dua-duanya adalah sama-sama seseorang mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Ya. Tapi kalau ila batasnya adalah 4 bulan. Kalau dia menggauli istrinya maka itu sudah tebusannya. Tapi kalau dihar, dia mengharamkan tapi dengan cara menyamakan istrinya dengan wanita-wanita yang haram dia nikahi. Maka ini berarti istrinya itu haram bagi dia untuk dia gauli selamanya sampai dia bayar kafarah. Ya, tapi bukan berarti jatuhnya talak, tidak. Tidak jatuhnya talak. Tidak jatuh talak. Tapi dia apa? Tidak boleh menggauli istrinya sampai dia membayar kafarah. Nah, kafaratnya itu 3. Apa? Salah satu dari 3 ini dan wajib berturut-turut. Yaitu membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, dan ini telah kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidz wa an Salamah bin Sakhar radhiyallahu anhu qala, dan dari Salamah bin Sakhar yang Allah telah meridainya, dia berkata, dakhala Ramadhanu wa khiftu an usiba imraati. Suatu ketika masuk bulan Ramadan, yakni bulan Ramadan itu tiba, dan aku takut bercampur dengan istriku. Ya, memang dalam bulan Ramadan tidak boleh, haram melakukan hubungan suami istri di siang hari. Maka ini sahabat Salamah bin Sakhar, dia takut terjadi hubungan antara dia dan istrinya di dalam bulan Ramadan di siang hari. Padahal ketika itu masuk bulan Ramadan. Maka katanya, fa khiftu an usiba imraati fadhahartu minha, lalu aku mendiharnya. Aku
mendiharnya. Sahabat ini niatnya baik sebenarnya ya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah ya. Memutuskan dirinya dari godaan istri. Untuk apa? Memfokuskan dirinya untuk beribadah khusyuk dalam melewati Ramadan. Tapi kata dia apa yang terjadi? Fankashafa li minha syai'un lailatan. Ya. Namun pada suatu malam tersingkaplah bagian tubuhnya di hadapanku, istrinya itu. Fa waqa'tu 'alaiha, maka aku pun menggaulinya. Fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, harrir raqabah, bebaskanlah seorang budak. Qultu ma amliku illa raqabati, katanya aku tidak memiliki budak kecuali seorang budak saja milikku. Ya. Nah. Qal fasum syahraini mutatabi'ain, maka Rasulullah pun bersabda, kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Qultu, aku pun berkata, karena kata Salamah bin Sakhar, aku pun berkata, wa hal asabtu alladhi asabtu illa minas siyam, bukankah aku terkena denda ini hanya karena berpuasa? Kalau suruh puasa berturut-turut ya justru karena puasa Ramadan lah yang aku sampai jadi kayak begini. Lalu gimana puasa lagi? Artinya tidak sanggup pastinya kan. Nah, puasa Ramadan yang 1 bulan saja tidak sanggup dia, tertimpa persoalan seperti ini. Lalu bagaimana kalau puasa 2 bulan? Itu maksudnya, kiasan ya. Nah, qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'im irqan min tamrin baina sittina miskina, itu berilah makan 1 arak. 1 arak. 1 arak itu kalau ukurannya itu 15 sa'. 15 sa'. 6. Sementara 15 sa' itu kalau apa? Dalam ukuran mud juga banyak ya, sekitar 200 lebih mud ya, sekitar 200 lebih 1 apa? Ntar kita lihat di sini ya. Nah, 1 arak itu sekitar 60 sa'. Iya. 60 sa'. Ada yang mengatakan 15 sa'. Ya, ini bisa jadi karena beda-beda ya ukuran sa' itu. Ya, kalau 50 sa' itu sekitar 240 mud. 240 mud. Sementara tadi sudah kita katakan ya, 1 mud itu 2 telapak tangan. Kedua telapak tangan ini digabungkan itu jadi 1. Nah, jadi itu 2 kali ya. Nah, itu 1 mud. Jadi kalau 60 sa' berarti 240 mud. Ya, kalau 15 sa' ya dikalikan saja. Wallahu a'lam. Fikih kontemporer di dalam konversi ke ukuran kilogram ya, ukuran-ukuran yang ada di zaman Rasul itu dikonverkan ke ukuran-ukuran yang ada pada zaman modern ini. Nah, baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
berilah makan 1 arak kurba kepada 60 orang miskin. Ya, jadi kalau 15 so' atau 60 so' kepada 60 orang miskin, ya berarti di sini ya Rasulullah, ya kita bisa bagi-bagi ya. Kalau misalnya 60 so' itu adalah 200 sekian mud tadi, berarti 200 sekian mud itu kalau dibagikan kepada 60 orang nanti dapat 1 orang kira-kira ukuran berapa ya? Nah, begitu. Nah, kurang lebih ya itu, kurang lebih 1 mud ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Kata Al-Hafidz akhrajahu Ahmad wal arba'atu illa an-Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang 4 kecuali An-Nasa'i. Berarti Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Wa Ibnul Jarud, dan juga Ibnul Jarud, dan hadis ini adalah sahih. Hadis ini adalah sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa inilah ketetapan dalam sunnah tentang tahapan pembayaran kafarat bagi dhihar, yaitu membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Nah, itulah kafarat untuk dhihar. Nah, wallahu a'lam bissawab. Di sini ada faedah tambahan yang menjadi catatan bagi kita, yaitu bahwa begitu antusiasnya sikap para sahabat dalam berupaya mendekatkan diri mereka kepada Allah, berupaya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, nah, sampai-sampai kita lihat di sini, sahabat ini dia mendihar istrinya itu bukan apa-apa, bukan untuk mau mendolimi istrinya, bukan, ya, atau bukan dalam rangka mau bermaksiat, tapi memang dia mau memfokuskan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lebih-lebih lagi memanfaatkan momen di dalam bulan Ramadan. Nah, karena takut terhadap dirinya nanti terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, padahal sebenarnya tanpa dia mendihar pun itu bisa menjadi manfaat bagi dia. Artinya kan dalam Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hubungan suami istri di siang hari saja. Di malam hari boleh, iya kan? Tapi kalau dia dengan dihar, maka dihar itu berlaku siang dan malam, tidak boleh, iya. Nah, maka di sini juga ada tambahan faedah yang berikut, ya, bahwa niat baik tidak cukup untuk melegalkan sebuah ibadah, sebuah bentuk ibadah. Nah, kalau sahabat ini dia punya niatnya baik, mendihar istri, ternyata tidak cukup. Ini bukan menyebabkan atau bukan menjadi sebuah kebolehan bagi dia, justru dia terkena hukuman. Ya, yaitu hukumannya adalah dia harus membayar kafarat dhihar. Dia tidak terlepas dari hukum, justru terjatuh dalam dhihar. Nah, maka di situ apa? Niat baik tidak cukup untuk melegalkan sebuah bentuk ibadah. Maka ibadah itu tidak hanya dengan bekal niat baik, tidak, melainkan harus memenuhi 2 syarat. Pertama, niatnya yang baik, yakni niat baik, ikhlas. Yang kedua, harus mengikuti sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah. Kalau menyelisihi perintah Rasulullah, menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu walaupun niatnya baik tidak teranggap. Ya, kalau misal dia terjatuh dalam hal pelanggaran syariat, itu maka tidak bisa menjadi legal karena dengan niatnya yang baik. Di sini kasus ini sahabat terjatuh dalam pelanggaran syariat, yaitu dhihar, yang dia tidak boleh menggauli istrinya sampai bayar kafarat. Tapi niatnya baik, tidak menjadi bahan pertimbangan, tidak
menjadi bahan pertimbangan. Nah, taib, wallahu a'lam bis-shawab. Demikian, ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Kita lanjutkan dengan kitab Bulughul Maram pada pertemuan berikutnya, masuk di bab yang baru insyaallah taala. Baik. Pelajaran berikut ini pelajaran Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah. Bismillah. Kita masuk pada bab yang baru dari pelajaran kita Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah atau ensiklopedi adab Islam. Ensiklopedi adab Islam. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu adabur ru'ya wa ma yata'allaqu biha, yakni adab yang berkaitan dengan mimpi dan hal-hal yang berkaitan dengannya, yakni adab-adab yang terkait dengan mimpi. Naam. Akhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Mimpi ini hampir-hampir setiap manusia itu tidak pernah terlepas dari mimpi. Tidak pernah terlepas dari mimpi. Nah, yang dia saksikan dalam tidur ya. Orang dalam tidur itu ya hampir-hampir tidak bisa terlepas. Oh, ada saja yang dia saksikan dalam tidurnya. Apakah itu bayi atau buruk ya, dan seterusnya. Maka ada orang-orang yang memang Allah karuniakan kepada mereka ilmu pengetahuan. Mereka mampu dan ya, mahir dalam menafsirkan mimpi. Ada orang-orang tertentu saja, tidak semua orang ya yang seenaknya bisa menafsirkan mimpi. Tentu dengan keilmuan, ketakwaan ya, kehati-hatian dan seterusnya. Dan ikhwan, karena hal ini terjadi pada manusia, ya tentu hal-hal yang terjadi pada manusia itu kan tidak terlepas dari dua hal ya. Apakah itu manfaat ataukah itu mudarat? Pastinya begitu. Kalau manfaat, apakah manfaat untuk dunianya atau manfaat untuk agamanya? Kalau itu mudarat pun ya apakah dia mudarat untuk dunianya atau mudarat untuk agamanya. Tidak terlepas dari itu. Sementara agama datang untuk mengatur berbagai macam hal untuk kemaslahatan manusia. Yang namanya kemaslahatan manusia ini menunjuki mereka kepada yang baik ya, dan melarang mereka dari hal-hal yang membahayakan. Maka dari itu, bagian dari kesempurnaan Islam, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau memberikan kepada kita beberapa adab yang terkait dengan mimpi ini. Karena mimpi ini terjadi pada manusia ya, dan agama mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia yang mengandung maslahat maupun mudarat bagi diri mereka. Kalau maslahat dianjurkan, kalau mudarat maka ditinggalkan.
Maslahat dianjurkan untuk dilakukan, kalau mudarat dianjurkan untuk ditinggalkan. Apakah anjurannya nanti itu sifatnya wajib atau sifatnya haram, ya tergantung dari kondisi nas yang ada, kasus yang ada. Nah, baik. Kemudian ikhwan, maka di sini ada adab yang terkait dengan mimpi, ini dibagi dalam beberapa bagian ya. Dibagi dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama itu adab yang berkaitan dengan mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Bagian yang kedua, adab yang berkaitan dengan mimpi yang buruk. Adab yang berkaitan dengan mimpi yang buruk. Bagian yang ketiga adalah adab-adab lain yang berkaitan dengan mimpi secara umum. Adab-adab yang tidak termasuk di bagian mimpi yang baik dan bagian mimpi yang buruk. Dia berkaitan dengan mimpi secara umum. Nah, 3 bagian. Tapi kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu adab yang berkaitan dengan mimpi yang baik. Yang pertama adalah memuji Allah. Dalam bab ini, dalam adab ini, bab ini, bagian ini, ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, memuji Allah Ta'ala atas mimpi yang baik. Memuji Allah Ta'ala atas mimpi yang baik. Maksudnya apa? Ya maksudnya kalau seseorang dia mimpi yang baik, mimpinya itu baik, maka dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah." Apabila salah seorang dari kalian melihat dalam mimpinya, dalam tidurnya ya, mimpi ya. Apabila salah seorang dari kalian bermimpi sesuatu yang dia sukai, maka sesungguhnya itu berasal dari Allah. Sesungguhnya itu berasal dari Allah. Fa innama hiya min Allah. Falyahmadillah 'alaiha. Maka hendaklah dia memuji Allah atasnya. Wal yuhaddits biha. Dan hendaklah dia menceritakannya, menceritakan mimpi yang baik. Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu. Dan apabila dia bermimpi yang lain, yaitu bermimpi bukan mimpi yang baik, yaitu mimma yakrahu, dari apa-apa yang dia tidak sukai. Apabila dia bermimpi apa-apa yang dia tidak sukai, fa innama hiya minasyaiton, maka sesungguhnya mimpi itu dari syaitan. Mimpi tersebut dari syaitan. Nah, mimpi yang baik itu sesuatu yang dicintai, disukai, mimpi yang disukai, mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu dalam pandangan syariat tentu ya, bukan dalam pandangan manusia. Jadi ukuran kebaikan itu dilihat dari pandangan syariat, bukan mimpi karena seorang itu dia doyan minum khamar, lalu dia mimpi ada satu orang datang tiba-tiba kasih dia khamar gratis 5 liter. Oh dia senang, tidak perlu beli, suka dia. Oh ini kan mimpi yang dia sukai. Bukan, ini mimpi buruk. Karena apa? Karena minum khamar termasuk kemaksiatan. Ada satu orang dia ingin sekali beli narkoba, tidak punya uang. Tapi tidur begini mimpi ada orang datang kasih dia narkoba beberapa linting misalnya. Oh ini bagus katanya, alhamdulillah ini mimpi yang baik, memuji Allah karena ini. Nah,
Loh iya kan seseorang mimpi yang dia sukai. Lah ini anak suka, bukan. Bukan itu maksudnya. Yang disukai itu tentunya yang baik dalam pandangan syariat. Ada orang mimpi nomor togel. Oh iya, pasang 2 nomor supaya dapat uang sekian ratus juta, sekian puluh juta. Ini mimpi yang baik. Dia ceritakan. Ini batil. Ini bukan mimpi yang baik. Mimpi yang buruk. Kenapa? Karena perjudian itu haram. Ya, perjudian itu apa? Haram. Walaupun kecil nilainya. Walaupun cuma pasang togel 1.000 rupiah, 2.000, tapi haram. Hukumnya apa? Haram. Jadi mimpi yang baik itu adalah, sekali lagi, mimpi yang baik, batasan baik di situ adalah dalam tinjauan syariat, yaitu tidak melanggar syariat. Misalnya dia mimpi ada suatu ketika ada orang datang berikan dia emas misalnya. Oh ini baik, tidak melanggar syariat. Iya. Atau dia mimpi ada orang datang kasihkan ke dia keranjang buah misalnya. Oh ini baik, tidak melanggar syariat. Naam. Baik. Atau kalau dia mimpi joget-joget misalnya, menari-nari. Oh ini mimpi yang buruk. Ini mimpi yang apa? Buruk. Jadi ada, bahkan ada ulama dari kalangan tabi'in yang ahli dalam tafsir mimpi ya. Namanya Al-Imam Muhammad bin Sirin. Al-Imam Muhammad bin Sirin. Nah. Taib. Jadi intinya di sini adalah kalau mimpi itu baik, ya mimpi yang baik yang dia sukai, ya ukuran kebaikannya adalah bukan pelanggaran terhadap syariat, maka itu berarti hendaklah dia puji Allah atasnya. Puji Allah bagaimana ya? Alhamdulillah. Paling sedikit. Ya. Nah. Dan apa? Dan disunnahkan di sini untuk menceritakan mimpi yang baik ini. Ya, kalau antum punya mimpi yang baik diceritakan. Ya. Dan dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Menganjurkan untuk itu. Dengan harapan apa? Ya harapan agar kebaikan-kebaikan itu diwujudkan oleh Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan wujud, ya, menjadikan dalam dunia nyata apa yang dia lihat dalam mimpinya tersebut, ya. Naam. Dan memang ini subhanallah bagian daripada apa? Kekuasaan Allah, takdir Allah. Allah Maha menentukan segala sesuatu, ya. Jadi sesuatu itu terjadi bukan dengan sendirinya. Ya, kerap kali ada orang-orang saleh itu mereka sebelum sampai dari suatu tempat, sebelum ada suatu kejadian, itu mereka sering bermimpi. Ya, dan mimpi mereka itu diwujudkan oleh Allah dalamnya kenyataan. Nah, entah nanti orang itu bisa pandai untuk menerjemahkan, menafsirkan mimpinya atau tidak, itu urusan lain. Ya. Tapi urusan itu menunjukkan bahwa itulah segala sesuatu itu tidak terjadi secara kebetulan. Semua itu dengan takdir Allah. Bahkan Allah telah menetapkannya sebelum sesuatu itu terjadi dan Allah telah mengetahuinya. Jadi ada beberapa contoh ya, secara pribadi saja. Kebanyakan ya, ana secara pribadi dalam beberapa peristiwa itu hampir ya, dalam beberapa puluh tahun belakangan itu pernah terjadi beberapa kali mimpi ana berada di suatu tempat dan ana sampai di tempat itu. Dan sama sekali ana belum pernah melihat tempat-tempat tersebut. Tapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala berlalu waktu, kadang beberapa bulan ya. Sampai ana sudah lupa dengan mimpi itu, ternyata ana sampai di tempat yang tersebut. Ini bukti bahwa memang sesuatu itu terjadi bukan dengan kebetulan. Lah sudah Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan itu di dalam mimpi kita bahwa kita akan sampai di sana. Ya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, perhatikan baik-baik bahwa idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah. Ya kalau apabila salah seorang dari kalian memimpi yang baik yang dia sukai, maka sesungguhnya mimpi itu dari Allah. Hal-hal yang baik Allah telah menetapkan, Allah telah menunjukkan, ya, bahwa nanti di sini, sementara antum dalam dunia nyata belum sampai di tempat tersebut. Jadi ini semua tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam.
Jadi terjadi segala sesuatu di bumi ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian mimpi yang buruk, ya mimpi yang buruk itu berasal dari syaitan, permainan syaitan. Permainan syaitan. Dan mimpi yang buruk itu tidak berlaku kepada para nabi, tidak berlaku. Para nabi tidak dipermainkan oleh syaitan. Ya. Nah. Tapi kalau mimpi yang baik itu dari Allah. Ada yang berikut, bergembira dengan mimpi yang baik. Ya karena memang dari Allah ya. Mimpi yang baik itu dari Allah ya. Sudah sepantasnya seseorang memuji Allah atasnya. Seseorang menceritakannya dalam rangka memang menceritakan nikmat Allah, bukan untuk sombong dan apa? Bergembira dengannya. Nah, yang ketiga apa? Bergembira dengan nikmat Allah itu kan boleh ya, bukan dalam rangka kesombongan. Sesuatu yang bagus, yang baik, dia tunjukkan kegembiraan atasnya. Masya Allah. Kalau ada orang mengatakan ya akhi, masya Allah antum luar biasa ya, dapat rizki yang banyak. Alhamdulillah, dia bergembira. Ya, antum masya Allah, antum dikaruniai oleh Allah misalnya anak yang bagus, yang cerdas misalnya, dia alhamdulillah dia bergembira. Boleh. Oh antum masya Allah ya ditakdirkan istri yang cantik. Oh alhamdulillah bergembira. Itu karena apa? Ya bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oh akhi antum alhamdulillah ya. Pernikahannya mulus lancar, tidak ada kendala ya, masya Allah. Oh, alhamdulillah. Itu bagian dari bergembira dengan nikmat Allah, dan kegembiraan ini boleh terpuji. Kegembiraan yang demikian apa? Terpuji. Nah, kemudian yang ketiga apa? Tidak menceritakan mimpi yang baik kecuali kepada orang yang menyukainya. Kadang-kadang orang itu dengki ya, orang itu iri. Ya, kalau kita cerita mimpi yang baik justru jadi penyakit hati baginya. Ya. Nah, maka mimpi yang baik ini memang ya, menceritakan itu tidak ada masalah, tetapi tidak boleh kepada semua orang kita menceritakannya. Ya, pilih saja. Orang-orang tertentu saja, orang yang menyukainya. Ya, nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya salihah minallah. Wa ru'yas su' minasyaitan." Ya, mimpi yang baik itu dari Allah. Sedangkan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Faman ra'a ru'ya fakariha minha syai'an falyamfuth an yasarihi wal yata'awwadz billahi minasyaitan. Maka barang siapa yang mimpi buruk, maka hendaklah dia yang futh an yasarih. Ya, ini dia apa ya? Yang futh itu meludah, tapi meludah ya, sedikit saja, meludah sedikit, ya, ke kiri. Bukan meludah benaran ya banyak, bukan, meludah sedikit saja ke kiri. Naam. Kemudian wal yata'awwad billahi minasyaiton, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari syaitan. Dia mengucapkan paling kurang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sambil dia meludah ke arah kirinya. Nah. La tadurruhu, niscaya apa? Mimpi buruk itu tidak akan memudaratkan dia, tidak akan membahayakan dia. Kalau dia mimpi buruk, lalu dia kaget bangun, dia berta'awud dan dia meludah ke kiri, niscaya dengan izin Allah, keburukan yang dia lihat dalam mimpi buruknya itu tidak akan membahayakan dia. Misalnya ada orang mimpi dikejar-kejar sama ular atau sama serigala, ya, atau yang lain-lainnya, mimpi ini buruk. Kalau dia kaget, kemudian dia berlindung kepada Allah, dia meludah ke kiri, maka ya insya Allah mimpi itu tidak akan membahayakan dia. Wala yukhbiru biha ahadan, dan jangan dia ceritakan kepada seorang pun. Tidak boleh, mimpi buruk itu tidak boleh
ceritakan. Fa in ra'a ru'ya hasanatan fal yubshir. Dan apabila seseorang dia melihat dia bermimpi yang baik, maka hendaklah dia bergembira. Wala yukhbir illa man yuhibbu. Dan janganlah dia ceritakan kecuali kepada orang yang suka. Ya. Kalau orang ada suka jangan. Kadang-kadang ada orang hasad, iri, punya penyakit hati yang tinggi ya. Nah, kita ceritakan kepada dia tentang kebahagiaan kita, dianya malah tidak suka. Ya, tidak suka. Maka dari itu, kalau mimpi yang baik, hendaklah seorang bergembira dengannya dan tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Nah, yang berikut adalah menafsirkan mimpi yang baik dengan sebaik-baik penafsiran. Ini khusus bagi, tidak boleh sembarangan orang menafsirkan mimpi karena bisa terjatuh dalam kesyirikan. Ya, dalam menafsirkan mimpi dengan tafsiran yang baik. Ya, kalau dia mimpi yang baik, dia berprasangka baik saja terhadap kebaikan-kebaikan yang ada. Ya, kalau orang yang mampu untuk menafsirkan mimpi, seorang alim, ya, seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang paham tentang hal itu, ya boleh kita ceritakan kepada dia dan kita minta untuk dia menafsirkannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya al-hasanah falyufassirha." Apabila salah seorang dari kalian mimpi baik, maka hendaklah dia menafsirkannya. Wal yukhbir biha, dan maka hendaklah dia menceritakannya. Wa idza ra'a ar-ru'yal qabihah falyufassirha fala yufassirha. Dan sedangkan kalau dia bermimpi buruk, maka janganlah menafsirkannya. Wala yukhbir biha, dan jangan menceritakannya. Kalau mimpi baik, ya ditafsirkan dengan yang baik. Menafsirkan mimpi dengan yang baik. Tetapi apa? Ya, seorang dalam etika menafsirkan mimpi ini, dia tidak boleh meyakini bahwa semua itu terjadi semata-mata karena mimpi, tidak boleh. Ya, tapi dia harus kembalikan kepada Allah. Apapun yang terjadi itu semata-mata adalah dari Allah atau atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau menafsirkan mimpi ya biasa, tidak apa-apa. Tapi ingat, menafsirkan mimpi itu kalau mimpi baik saja. Mimpi baik saja ditafsirkan. Ada mimpi seseorang datang dengan kendaraan yang paling bagus misalnya. Apakah kuda yang paling bagus? Apakah dia naik pesawat ke tempat yang paling bagus? Umroh atau haji misalnya. Atau dia datang dari suatu tempat dengan mobil yang bagus misalnya. Ini mimpi yang bagus ya. Boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang baik bagi orang yang memang bisa. Kenapa? Kenapa mimpi yang baik itu ditafsirkan dengan makna yang paling baik? Ya karena apa? Ya karena ini untuk melapangkan hati orang yang bermimpi. Melapangkan hati orang yang bermimpi. Karena seorang muslim itu kan harus dilapangkan hatinya. Ya. Amalan yang paling baik adalah antudkhila fi qalbi akhika sururah. Yaitu engkau masukkan dalam hati saudaramu itu kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan. Jadi jangan menakut-nakuti dia. Jangan takut-takuti dia. Makanya dari itu kalau mimpi buruk tidak boleh ditafsirkan. Kenapa? Ini menakut-nakuti orang. Menakut-nakuti orang. Ya. Nah, kita disuruh bukan untuk menakut-nakuti orang, tetapi disuruh untuk membahagiakan orang. Jadi mimpi yang baik ditafsirkan. Tapi ditafsirkan dengan tafsiran yang paling baik. Ya. Nah. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian. Adapun yang bagian yang kedua adalah apa? Adab yang berkaitan dengan mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk. Di sini ada adab-adab ya, sebagaimana yang kita telah katakan tadi dari sebagian hadisnya, yaitu yang pertama meludah ke kiri. Meludah ke kiri itu 3 kali ya. Meludah ke kiri 3 kali. Nah, sebagaimana kita telah sebutkan hadisnya. Yang kedua berlindung kepada Allah dari syaitan. Paling kurang dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sudah kita sebutkan juga hadisnya. Yang ketiga, mengubah posisi tidur dari posisi semula. Ya, kalau dia tadinya tidur itu terlentang, nanti dia bermimpi, dia kaget bangun, dia meludah ke kiri, dia bertawud, lalu dia rubah apakah miring kanan atau miring kiri. Ya, dia rubah posisi tidurnya, Kadang-kadang orang itu kalau dia mimpi, ya, wallahu a'lam ya, tapi keseringan itu kalau dia mimpi, dia kaget bangun, dia tidur lagi dalam posisi seperti itu, mimpi lagi. Iya, mimpi lagi. Nah, maka di sini apa? Masya Allah, wallahu a'lam ya. Itu tapi yang jelas umumnya orang seperti itu yang terjadi ya. Nah, jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menganjurkan untuk apa? Merubah posisi tidur. Nah, jadi insya Allah akan ada penjelasannya pada poin berikut insya Allah. Yang keempat apa? Mohon kebaikan. Mohon kebaikan dari mimpi yang buruk itu dan berlindung kepada Allah dari keburukan. Maksudnya bagaimana? Ya kalau kita mimpi buruk, maka jangan kita minta keburukan, minta kebalikannya. Ya. Ini apa? Memohon kebaikan, yakni kebalikan daripada mimpi yang buruk, berarti memohon kebaikan. Kenapa? Ya karena kadang-kadang kenyataan dengan mimpi itu terbalik. Ada orang bisa jadi dia mimpinya buruk, tapi kebalikan makna dohirnya. Ya, dohir yang dihadapi dalam kenyataan kebalikan dari mimpinya itu. Ya, maka dari itu ada salah satu adab terkait dengan mimpi buruk di sini adalah berdoa kebaikan dari mimpi yang buruk itu. Kalau seorang mimpi buruk, dia berdoa kebaikan. Nah, dan dia berlindung kepada Allah dari keburukan. Nah, dan ini sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, di antaranya juga ada hadis dalam hal ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyatahawwal." Apabila salah seorang dari kalian bermimpi yang dia tidak suka, maka hendaklah dia mengubah posisi tidurnya. Falyatful an yasarihi thalathan. Dan hendaklah dia meludah ke kiri 3 kali. Wal yas'alillaha min khairiha. Dan hendaklah dia memohon kepada Allah kebaikan mimpi itu. Ya. Mimpi misalnya mimpi buruk, dia memohon kebaikan. Ya. Nah. Wal yata'awwad billahi min syarriha. Dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Ya. Nah, ya bagaimana berdoa ya? Berdoa dengan bahasa sendiri saja. Ya. Nah. Baik. Yang berikut, bangun dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kalau orang tuh mimpi buruk yang menakutkan sekali misalnya, maka memang ya, ini sunnah ya. Bangun apa? Dia bangun lalu dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Sebutkan dalam. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bahwa hendaklah seorang muslim yang bermimpi buruk itu dia bangun dan dia sholat sunnah 2 rakaat untuk mengusir syaitan dan memohon penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hal ini datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan ar-ru'ya thalathatun. Mimpi itu ada 3. Yaitu faru'ya salihah busyra minallah. Yang pertama mimpi baik. Dan itu merupakan kabar gembira dari Allah.
Mimpi baik dan merupakan kabar gembira dari Allah. Yang kedua, wa ru'ya tahzinun minasyaiton. Yang kedua adalah mimpi sedih berasal dari syaitan. Mimpi sedih berasal dari syaitan. Yang ketiga, wa ru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsahu. Yaitu apa? Mimpi biasa yang dialami oleh seseorang. Mimpi biasa yang dialami oleh seseorang. Mimpi itu ada 3. Ada mimpi baik, itu kabar gembira dari Allah. Ada mimpi jelek, kesedihan, yaitu berasal dari syaitan. Dan yang ketiga adalah mimpi yang biasa dialami oleh seseorang. Mimpi ini yang biasanya orang awam katakan bunga tidur, ya. Nah, kemudian apa? Kata Rasulullah, fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli wa la yuhaddits bihan nas. Maka apabila salah seorang dari kalian mimpi buruk, maka hendaklah dia bangun lalu melakukan sholat. Wala yuhaddits bihan nas, dan jangan dia ceritakan kepada orang lain. Tidak boleh ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Nah, yang berikut, jangan menafsirkan mimpi buruk. Ini sebagaimana kebalikan dari mimpi baik. Mimpi baik boleh menafsirkannya, mimpi buruk jangan menafsirkannya, meresahkan, menyusahkan, menyempitkan hati dan seterusnya. Nah, yang berikut apa? Jangan menceritakan mimpi buruk kepada seorang pun. Kalau mimpi buruk jangan ditafsirkan dan jangan diceritakan. Kalau mimpi baik boleh ditafsirkan, boleh diceritakan, tapi diceritakan kepada orang yang suka. Ya. Nah, kalau mimpi buruk tidak boleh sama sekali diceritakan. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu fa inna ma hiya minasyaiton wal yasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha lan tadurrahu. Ya, apabila seorang dia bermimpi yang dia tidak sukai, maka sesungguhnya itu berasal dari syaitan. Maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari keburukannya, dan janganlah dia menceritakannya kepada seorang pun. Fa innaha lan tadurrahu. Karena sesungguhnya ya, niscaya mimpi itu tidak akan membahayakan dia. Mimpi itu tidak akan membahayakan dia. Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaiton. Ya, mimpi baik itu berasal dari syaitan, dan mimpi buruk itu berasal dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahu falyabsuq. Ya, maka apabila salah seorang dari kalian bermimpi yang dia tidak sukai, maka hendaklah dia meludah. Wa fi lafdhin falyamfuth. Ya, sama maknanya. An yasarihi thalathan. Ya, meludah ke kiri 3 kali. Wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim thalathan. Dan hendaklah dia berlindung kepada syaitan yang terkutuk 3 kali. Jadi dia ludah 3 kali, dia juga baca ta'awudz 3 kali ya. Dia ludah dan dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana 'alaihi. Dan hendaklah dia rubah posisi. Hendaklah dia rubah posisi tidur. Naam. Hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak ya. Namun di sini intinya adalah apa? Mimpi yang buruk itu adab-adabnya, di antaranya tidak menafsirkannya, tidak menceritakannya kepada orang lain. Apa? Meludah ke kiri, berta'awud dan merubah posisi tidur. Nah, wallahu a'lam bissawab.
Demikian ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adin. Allah